Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi ini adalah video part 5 saya atau jawaban final dari pertanyaan saya. Oh iya, untuk kalian yang belum kenal, perkenalkan, saya Nur Hikmah dari Prodi Hubungan Internasional kelas A Universitas Mula Warman. Jadi ini adalah salah satu tugas pendalaman materi mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang semester ini diampu oleh Ibu Uni Sagena. Jadi part 5 ini adalah kesimpulan atau hasil akhir dari jawaban pertanyaan yang saya tanyakan pada saat di part 1 kemarin. Jadi di part 1 kemarin saya menanyakan hal yang sangat mengganjal di kepala saya, yaitu setelah meninggal saya akan kemana. Dan di part 1 kemarin juga saya sedikit menceritakan tentang pengalaman hidup saya atau kisah hidup saya yang berkaitan dengan kematian. Lalu pada part 2, seiring berjalannya pembelajaran filsafat, Ibu Unis memberikan satu materi, yaitu tentang piramida berpikir atau level berpikir manusia. Nah, di part 2 ini saya mulai mencari jawabannya menggunakan piramida tersebut. Lalu di part 3 saya memutuskan untuk mencari jawabannya menggunakan teologi thinking dengan menggunakan data dan informasi dari Al-Quran, hadis, dan kitab Injil. Seorang filsuf Taoisme bernama Zhuangzi. Beliau memandang bahwa hidup dan mati itu seperti dua sisi mata uang. Kematian itu tidak perlu ditakutkan dan kehidupan itu tidak perlu terlalu dipegang teguh. Itu semua siklus alamiah yang saling berkaitan. Ada hidup pasti ada mati. Semua itu saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Jadi jawaban dari pertanyaan saya mengenai setelah meninggal saya akan kemana, dari data kitab Injil dan Al-Quran serta hadis yang telah saya sebutkan di part 3 atau di esai saya, keduanya sama-sama mengatakan bahwa ruh manusia yang telah meninggal itu akan kembali kepada Allah atau Tuhan, dan perbuatan kita selama hidup di dunia inilah yang akan menentukan baik buruknya tempat yang akan kita tempati nanti di kehidupan selanjutnya. Dalam Islam dikatakan bahwa setelah meninggal ruh kita akan dibawa ke langit untuk menghadap ke Allah. Lalu kemudian ruh kita dikembalikan lagi ke dalam kubur bersama jasad kita untuk menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat. Jadi ruh kita itu akan tetap tinggal di alam kubur atau alam barzah sampai hari kebangkitan kelak atau pada hari kiamat. Nah, dalam kitab Injil dikatakan bahwa ruh kita setelah meninggal akan kembali kepada Allah dan hanya akan berada di salah satu tempat, yaitu surga atau neraka. Ini semua tergantung dari perbuatan yang kita lakukan pada saat kita hidup. Dan tubuh kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah kematian bisa datang kapan saja. Tugas kita di dunia ini adalah mempersiapkan diri dengan amal ibadah agar dapat membantu kita kelak. Lalu agar kita meninggal dalam keadaan baik, maka kita harus selalu melakukan perbuatan baik. Hidup ini seperti buku. Koper depan kita adalah kelahiran, koper belakang adalah kematian, dan setiap lembarnya adalah hari-hari dalam hidup kita. Ada pepatah dari Pirsa Besari, yaitu sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernapas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Mahatma Gandhi mengatakan, hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi jika kita menganggap bahwa kita akan mati besok, pastikan hari ini tuh kita akan melakukan hal-hal sebaik mungkin. Jadi kita harus selalu melakukan hal yang terbaik setiap harinya, karena kita tidak tahu kita akan meninggal kapan. Dan
belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi kita harus selalu belajar dan memperbanyak ilmu seakan-akan kita hidup abadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan selama video saya ini. Dan kepada Ibu Unis juga teman-teman kelas, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf bila selama pembelajaran filsafat ini saya melakukan kesalahan dan mempunyai banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.